Hai, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang penatausahaan keuangan desa. Apa kalian sudah tahu apa itu keuangan desa dan dana desa? Mari kita bahas. Dan apakah kalian sudah tahu apa tujuan dari dana desa? Tujuan dari dana desa yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan juga menurunkan kemiskinan. Terdapat 5 asas pengelolaan keuangan desa. Yang pertama, transparan. Segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan. Yang kedua adalah akuntabel. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah partisipatif. Setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Yang keempat adalah tertib. Keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna, yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima adalah disiplin anggaran. Kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan. Dasar dari pengelolaan keuangan desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa yang biasa kita sebut APBDes. Dalam masa 1 tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan semuanya melalui laporan. Laporan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang biasa disingkat PKPKD. Kepala desa mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya pada perangkat desa. Yang pertama, sekretaris desa. Yang kedua, kaur dan kasih. Yang ketiga, kaur keuangan. Kaur keuangan atau biasa kita sebut bendahara desa memiliki fungsi sebagai berikut. Kaur keuangan menyusun rancangan anggaran kas desa berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disetujui oleh kepala desa dan diverifikasi oleh sekretaris desa. Rencana anggaran kas desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar. Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa maksimal sebesar 20 juta setiap bulannya. Arus kas masuk terdiri dari yang pertama, pendapatan desa. Semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Yang kedua, belanja desa. Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
Yang ketiga adalah pembiayaan desa. Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sedangkan arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja. Jenis-jenis belanja. Yang pertama, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa, kita memerlukan bukti-bukti yang sah. Yuk mari kita lihat contoh bukti-bukti yang sah sesuai dengan jenis dan belanja desa. Dalam belanja pegawai, harus melampirkan daftar tanda terima pembayaran. Sebagai contoh berikut ini. Dalam tanda terima pembayaran, harus memuat nama penerima pembayaran, jumlah yang diterima, tanda tangan penerima pembayaran, dan juga ditandatangani oleh kepala desa serta dicap, tanda tangan dari sekretaris desa sebagai pemverifikasi, dan juga tanda tangan dari kaur keuangan atau biasa disebut bendahara. Dan juga harus melampirkan surat keputusan penetapan sebagai pegawai. Berikut ini adalah beberapa jenis belanja barang dan jasa. Berikut ini adalah contoh dari bukti-bukti yang sah. Yang pertama ada faktur. Faktur harus memuat logo dari toko tersebut, alamat, dan juga harus ada tanda tangan beserta cap dari toko tersebut. Jangan lupa, di era digital seperti ini, kita sudah menggunakan faktur digital. Yang kedua adalah contoh kwitansi. Kwitansi ini harus ditandatangani oleh yang memiliki otoritas, yaitu kepala desa, tanda tangan yang mengeluarkan kwitansi, dan tanda tangan penerima barang. Dalam belanja modal, diwajibkan melampirkan yang pertama surat pesanan dengan contoh sebagai berikut ini. Dalam surat pesanan harus terdapat nama pesanan, jumlah pesanan, harga satuan, serta harus terdapat nama toko, logo toko, alamat, tanda tangan, dan juga cap dari toko tersebut. Yang kedua, berita acara penyerahan barang. Berita acara penyerahan barang ini memuat catatan penyerahan barang yang diserahkan, jenis, jumlah, harga, dan jangan lupa ditandatangani oleh pemberi barang dan penerima barang. Yang ketiga, faktur pembelian atau kwitansi sebagai bukti pembayaran. Yang keempat, nota toko sebagai bukti pembelian. Penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum. Buku kas umum terdiri dari buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu pajak. Pencatatan dalam buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Semua dokumen tersebut merupakan bukti pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Sekian pembahasan penatausahaan keuangan desa dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.